Hari ini gue bertamu ke rumah tetangga kita yang sangat spesial. Ini dia senior gue di dunia presenter, Ferdy Hassan. Dari cerita Mas Ferdy di sini, gue banyak banget mendapatkan pelajaran hidup. Beliau melewati banyak sekali asam garam kehidupan sampai akhirnya harus kehilangan 7 bisnis yang telah dibangun selama 20 tahun dan akhirnya Mas Ferdy hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, gue Daniel tetangga kamu bertamu kali ini. Yang pastinya sebelum kita mulai dengan Ferdy Hassan, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah punya official merchandise yang kalian bisa ngedapetin di official shop kita di Tokopedia. Langsung klik QR code yang ada di sini aja atau kamu bisa langsung search di Tokopedia DMN official merch. Anyway, this is Ferdy Hassan. Halo Mas Ferdy. Neil, apa kabar? It's an honor to have you here. It's my honor. Oh my goodness, you are my senior. You know? Beneran, you are someone that I really look up to. Thank you. Di TV pas gue masih belum jadi MC, belum ada apa-apanya gitu. Kayak udah ngeliat, man, I wish one day. Belajar, Neil. One day I wanna be as cool as this guy. Gitu kan. Dan sekarang ini gue bertamu di rumahnya. Which I think ya, ini bener-bener rumahnya. Gue tadi udah bilang juga sama Mas Ferdy juga dan juga Mbak Safina juga. Gue bilang kayak gila, ini one of the best house I've ever been in. Ini udah mau 19 tahun, udah rumah lama banget. Dan itu gue tahu ada rumah gitu yang kayak cuma 3 tahun tapi kelihatannya udah rundown. Ini 19 tahun tetap kelihatan kayak rumah baru. Gara-gara I think ya itu ya, kayak gue ngeliat sih kayak lu invest in raw materialnya juga yang bener-bener nggak kaleng-kaleng gitu, bener-bener investasinya yang bagus gitu sehingga akhirnya 20 tahun pun nggak dan lu bilang nggak ngecat segala kayak gitu. I'm amazed. Ya untuk interiornya memang gak kita cat, tapi luar sih pernah 2 kali ya gitu ya. Vina mungkin arsitek ya, jadi dia ngerti juga. Terus tapi rumah ini bukan dia yang gambar, dia dibantu sama arsitek lain. Right. But Mas Ferdy, yes. Kita terakhir membuat heboh dunia maya. Semua juga pada nanya ke gue tuh, gue bilang kayaknya enggak ya gitu. Gara-gara foto pas kita, jadi kalau misalnya lu belum tahu, basically kita kebetulan lagi ada di seminarnya Ustadz Noman Alikan. Betul. Dan habis itu kita selfie bareng, ayo selfie kayak gitu kan. Dan habis itu selfie diposting dan muncullah semua pertanyaan ya kan. Oh itu lucu banget. And you know, I think it was a fun experience. It was a fun experience. Tapi emang dari dulu Mas Ferdy ini emang udah sering ikutan kajian atau ikutan seminar seperti Noman Alikan atau gimana? Noman Alikan yang ke Jakarta 2 kali ya. Ikut. Tapi kalau ditanya dari dulu sebenarnya gak dari dulu amat gitu Nel. Karena baru mulai belajar itu ya belum terlalu lama Nel gitu ya. Okay. Let's talk about your origin story then kalau gitu. I thought like you know, kalau misalnya Mas Ferdy sendiri ngomongin soal ayah dan lain-lain, kayaknya wah udah dari kecil banget nih, kayaknya lu udah beragama banget atau enggak udah benar-benar punya hubungan sama Tuhan banget. Let's talk about your childhood gitu. How was your childhood? My childhood, jadi bokap gue itu sangat berpendidikan agama gitu ya. Dia dibesarkan di sekolah Muhammadiyah. Terus udah gitu dia dapat beasiswa zaman perang waktu itu ya, tahun 45. Jadi terus dia kuliah ke Jepang. Di saat yang bersamaan juga setelah beberapa lama sampai di sana, sekolahnya kan hancur ya. Bukan sekolahnya tetap berdiri utuh, tapi Hiroshimanya yang hancur karena dijatuhi bom atom Hiroshima Nagasaki. Gila sih. Terus udah gitu dia ke Tokyo berusaha bertahan hidup ya karena nggak ada uang untuk pulang ke Indonesia gitu kan. Jadi dia melakukan berbagai usaha ya, diantaranya waktu itu dia bahkan nyetak Quran
Jadi mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Itu bisnis pertamanya gitu. Susah ya tulisannya pasti ya. Wow. Jadi ya kalau ditanya mengenai fondasi agama memang sudah ditanamkan gitu ya. Tapi kan it's a matter of menjalaninya atau tidak. Gitu. Dan kita kebanyakan itu ya saya lah bukan kita. Ya Islam lahir ya secara lahir, tapi belum mempelajari dan mencari tahu gitu ya mengenai agama yang dibawa dari lahir ini. Gitu. Jadi ya it's a process gitu ya, belajar dan lain sebagainya sampai ya bisa dibilang ya banyak yang sebenarnya tertinggal lah selama puluhan tahun gitu nih. Iya baru-baru gitu kan, gue juga kaget juga gitu. Tapi yang pastinya dari bokap sendiri itu that's just an amazing story by the way. Pertama gini, gue lumayan kaget ya karena sepengetahuan gue di tahun 45 ketika Indonesia dijajah sama Jepang, itu kayaknya kan Jepang itu sadis banget. Oma gue juga hidup di zaman itu dan dia sendiri masih trauma sampai hari ini kalau ngomongin soal penjajahan Jepang di Indonesia gitu. Gue nggak pernah denger tuh ternyata ada mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa gitu untuk ke Jepang gitu. Dia pernah cerita gak sih zaman-zaman perang itu seperti apa kalau misalnya dari bokap sendiri? Jadi di zaman awal kependudukan Jepang di Indonesia gitu. Jadi kebetulan bokap gue tuh di daerah Jasinga di Bogor ya. Jadi itu jalur mereka melintas gitu. Jadi nenek gue punya warung kecil, terus udah gitu jualan makanan, sarapan dan makan siang dan lain sebagainya. Di mana tentara-tentara ini sering nongkrong lah gitu, breakfast, ngopi segala macam. Bokap gue tuh selalu ingin tahu dan belajar gitu. Dia masih kecil gitu, masih ya bukan kecil-kecil amat lah. Maksudnya umur SMP, SMA gitu lah ya. Terus udah gitu dia belajar dan dia belajar bahasa Jepang dengan tentara-tentara ini. Tentara-tentara ini suka sampai akhirnya ya mungkin direkomendasikan lah gitu untuk kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang gitu. Wow, that's what a story. Dan akhirnya bokap lu juga setelah bom Hiroshima tersebut, dia selamat dari si bom Hiroshima. Selamat, alhamdulillah. Dan akhirnya dia nyari kerjaan dan kerjaan pertamanya justru malah menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Betul. Nah, dengan mempunyai apa ya keagamaan seperti itu, anaknya sendiri nggak tertarik untuk belajar Quran atau ya mungkin diajarin ada, tapi elunya sendiri nggak ada, emang bukan dari dalam ya, bukan ya jadi ya seperti kebanyakan juga anak-anak seusianya gitu ya, jadi tar aja deh ini segala macem. Dan bokap gue sama nyokap itu cukup sibuk ya Nil ya. Jadi bokap gue dengan bisnis, terus udah gitu pulang kadang-kadang sampai di rumah kalau malam, hampir setiap malam ada undangan ya, function dan lain sebagainya. Pastinya ditemenin sama nyokap. Jadi ya kadang-kadang gue dititipin ke guru ngaji gitu ya. Guru ngaji gue ajak main layangan. Jadi gak belajar-belajar nih. Jadi ya begitulah zaman masih kecil gitu kan. Iyalah, I love it. Gitu. Jadi itu sampai guru ngaji aja lo ajak untuk main layang-layang bareng gitu ya. Gak heran kali ya lo akhirnya pindah-pindah sekolah terus ya. Kayaknya Badung banget gitu ya. Badung banget ya. Lo sekolah itu jadi di mana ya? Kayaknya lo pindah-pindah terus kan itu kan? Pindah-pindah terus. Gue SD di Jakarta, di Cikini waktu itu kelas 3 SD, pernah setahun. Jadi gue tuh jarak sama kakak gue jauh nih. Bokap gue itu waktu gue lahir umur 50, nyokap gue 40. Terus udah gitu gue beda sama kakak gue 10 tahun. Jadi karena tadi mungkin bokap gue itu sibuk, gue lumayan deket sama kakak gue, kita hanya berdua. Nah kakak gue waktu gue kelas 3 SD itu dia kuliah di US. Jadi gue setahun lah di sana gitu. Terus udah gitu pulang lagi nerusin di Jakarta. Pas gue SMP kelas 1 jadi lulus SD, kakak gue S2 pindah. Nyobain lagi di sana setahun gitu, terus pulang lagi gitu. SMA juga gitu, SMA gue Badung banget di 70 ya. Di 70 terus sempet akhirnya sama bokap, nah ini biar lebih bener di sekolahin lagi di luar gitu. Ternyata gak bener juga. Jadi ya udah akhirnya gue pulang ke Indonesia, SMA di Singapura setahun di International School, pulang terus akhirnya berangkat kuliah.
kuliah yang pertama kurang begitu sukses ya kan, pindah ke negara berikutnya gitu. Akhirnya alhamdulillah sukses. Kuliahnya ya. Kuliah di New Zealand tuh akhirnya. Di New Zealand akhirnya. Oke. Can you describe maksudnya kayak Badung itu maksudnya Badung apa? Sampai cuman setahun di situ habis itu disuruh pulang, habis itu malah di Badung ya macem-macem lah ini lah. Badung laki-laki aja gitu kayak zaman dulu ya, zaman sekarang kan beda banget gitu. Kayak zaman dulu kan masih ada yang namanya berantem lah, apalah. Ya sekarang juga masih ada, cuman maksudnya zaman dulu tuh yang kayak tawuran segala gitu tuh ya namanya anak-anak cowok gitu ya, mungkin ikut-ikutan lah dan lain sebagainya. Di Amerika jadi lu berantem juga? Enggak, makanya ditaruh di sana. Itu ya pas zaman-zaman SMA lah kali gitu. Oke. Ya terus udah gitu Badung yang misalnya ya macem-macem lah gitu, yang ya kesana sini sama temen-temen nongkrong ini itulah gitu. Tapi kalau misalnya setahun cuman di Amerika habis itu dibalikin lagi ke Indonesia, di Amerika sendiri sebenarnya lu udah lumayan bener gitu atau? Oh ya zaman yang kayak SD of course oke lah gitu ya, mau Badung apalah SD gitu. SMP yang masih kelas 1 juga oke gitu. Ya yang mulai abis SMP inilah gitu. Oke. Karena gue ini menarik sih karena gini, lu Badung banget, and yet at the same time lu nikahnya juga nikah muda gitu. Betul. Pemikiran gue kalau misalnya lu Badung, lu disuruh nikah sama bokap, mana ada nikah kayak gitu and everything, you know like. Itu kayak agak paradoksikal menurut gue. Jadi waktu pas di New Zealand itu, which is yang udah gue mulai sekolah, mulai sekolah bener dan sebagainya. Gue mulai pacaran sama Vina. Gue sama Vina tuh satu SMA. Gue kelas 3, dia kelas 1. Terus udah gitu pas gue baru mulai jadian, kita akhirnya long distance relationship gitu. Nah karena long distance relationships itu jadi banyak ngobrol. Terus biasanya zaman itu kan kita by phone ya Nil ya. Dan semua masih bayar ya, of course gak ada WhatsApp call and everything. Gue kadang-kadang nulis surat sama dia gitu, gue kirim suratnya gitu ya, biar lebih murah of course gitu. Terus suratnya datang, jawabannya, nih gue nulis apa ya 2 minggu yang lalu soalnya. Lama ya, mendingan gue teleponan gitu kan. Jadi gue teleponan aja. Of course bil telepon meledak, bokap gue marah-marah lagi dan lain sebagainya. Dulu ya sampai kita sampai ngejar-ngejar, ada cara lah segala macam untuk supaya bisa telepon gratis. Exactly. Itu ada cara gue sendiri juga. Iya kan? Lo kan di Australia kan pakai koin apalah segala macam. Exactly, di koinnya dipakai benang habis itu diiniin atau kan diginiin. Exactly, things like that untuk sampai kita telepon berjam-jam di pinggir jalan bisa gratis, gitu. Lo kan masih telepon umum gitu kan. Ya jadi things like that lah, kita ngobrol segala macam. Kok Vina nih menurut gue beda gitu ya. Dalam arti beda dengan ya mungkin dia mau mendengar, kita banyak kesamaan background. Jadi ya kalau kembali lagi ke cerita bokap gue tadi gitu ya. Bokap gue tuh dulunya lumayan well established lah gitu dari segi bisnis. Sampai akhirnya bener-bener jatuh gitu ya. Jadi gue pernah merasakan itu gitu ya. Dan gue punya semangat, spirit bahwa gue gak boleh gagal, things like that gitu. Sampai akhirnya ya gue ngobrol, loncat lagi ke cerita Vina, gue ngobrol segala macam, kok banyak kesamaan. Dan of course kalau lo pulang liburan, lo masih pacaran, semuanya kan manis, bagus gitu kan. Sampai akhirnya gue selesai kuliah, terus udah gitu gue mulai nyari kerja di sini, di zaman itu di radio gitu kan ya. Mulai itu ada berantem-berantem Nil. Mulai itu ada berantem-berantem, mulai akhirnya segala macam ini itu. Tapi gue bilang, gue kayaknya cocok sama yang ini gitu. Biarpun berantem-berantem tuh. Justru karena dari berantem ini gue bisa melihat sisi sama point of view-nya dia. Gue ngerasa bahwa gue sama Vina tuh sampai hari ini individu yang sangat berbeda Nil. Beda banget. Justru menurut gue, wah ini dia nih. Jadi apa yang gue gak pikirkan, dia bisa melengkapi. Begitu juga gue ngeliatnya, kok dia gak mikirin yang ini ya gitu ya. Mungkin itu juga yang akhirnya, ya walaupun gak mungkin lah kita gak ada berantem-berantem, pasti ada dan gak kecocokan segala macem pasti ada. Tapi ya itu yang akhirnya mungkin bisa melengkapi perjalanan pernikahan kita. Sebelum gue akan tanya ya, rahasia pernikahannya sampai 30 tahun tuh langgeng gitu ya. Tahun depan 30 tahun by the way guys. Betul. Jadi let's talk a little bit ketika tadi lu sempat bilang bahwa bokap lu punya bisnisnya lumayan, bisa nyekolahin anak ke Amerika. Betul. Sampai akhirnya tiba-tiba bisnisnya hancur gitu. Dan lu sempat ngerasain juga. Itu kapan? Jadi
bokap itu salah satu perusahaan pelayaran pertama di Indonesia nih. Jadi kita punya beberapa kapal zaman itu gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya habis jatuh dan berat banget untuk kita sekeluarga gitu ya. Kita sampai harus pindah rumah dan lain sebagainya. Dan itu di awal-awal gue pacaran sama Vina. Jadi pas di New Zealand itu gue pulang itu udah tinggal sisa-sisa habis lah gitu. Oh my goodness. Jadi it's quite a tough time gitu ya. Nah disitulah gue mulai melihat ini orang kuat banget ya gitu. Apa yang ngebuat dia kuat? Dia agamanya kuat banget. Dia agamanya kuat banget dan lain sebagainya. Tapi gue masih belum menangkap itu. Gue cuma lihat kuat banget nih orang ya gitu ya. Sampai akhirnya kan kita belajar dalam proses hidup ini. Gue juga mengalami jatuh dan lain sebagainya gitu. Dan how I handle it waktu gue ngelihat ke bokap zaman itu gitu ya. Wah ini orang kuat banget ya. Gitu. What did he do? Dia basically ya tenang dan lain sebagainya. Terus udah gitu tidak pernah tinggal ya ibadahnya dia. Jadi dia itu dikenal banyak sekali membantu orang Neil. Wow. Setelah beliau meninggal dan beliau meninggal dan juga almarhum nyokap gitu ya. Itu semua orang tuh datang memberikan cerita-cerita itu yang kita baru tahu setelah dia nggak ada. Mereka berdua nggak ada gitu. Jadi ya ternyata di balik kekuatan itu mungkin ya doa orang-orang itu kali gitu. Gue ini ya kayak sebenarnya kadang-kadang kita untuk beribadah ketika waktu lagi baik kayaknya gampang untuk beribadah. Tapi sebenarnya yang sulit adalah ketika kita waktu lagi hancur, lagi sulit dan kita terus setia untuk beribadah. Itu menurut gue luar biasa banget sih. Gak semua orang bisa ngelakuin seperti apa yang bokap lu lakuin. Betul. Dan akhirnya dari situ lo langsung nikah sama Vina. Jadi awalnya oke nih gue yakin nih Vina terus udah gitu dari udah berantem dan lain sebagainya oke, kita datang ngelamar ke rumah Vina. Ya of course mereka udah tahu kita mau datang sekeluarga dan lain sebagainya. Pas kita datang kebetulan bokap Vina tuh gak terlalu bisa ngomong gitu lah. Jadi emang pendiam orangnya. Gitu. Terus udah gitu jadi ada perwakilan keluarga gitu. Nah kebetulan perwakilan keluarga ini teman bokap gue juga gitu. Terus dia bilang, Pak Hasan ini di Islam gak ada ini yang namanya tunangan gitu. Gimana kalau langsung nikah aja gitu. Gue Vina tengok-tengokan dong gitu. Oke lah boleh gitu terserah Ferdi aja gimana gitu. Vin kita nikah nih Vin gitu. Lo oke gitu. Oke ya udah bismillah. Karena udah direncanakan 2 minggu kemudian acara tunangan itu ini kan formalitas nih datang udah rencanain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya udah jalannya kali ini lah. Qadarullah gitu. Ya udah kita jalan dengan jadi undangan teman-teman tuh Vina paginya masih ujian di Trisakti gitu ya. Gue juga jas ya seadanya yang gue punya aja gitu ya. Kita dalam keadaan gak punya apa-apa. Maksudnya bukan gak punya apa. Maksudnya dalam keadaan ya tidak untuk berpesta dan lain sebagainya. Seadanya aja gitu. Nikah teman-teman yang datang. Lu gila lu kawin Fer? Iya gue gitu. Semua pada kaget ya we start early ya. 21 tahun ya? 21 tahun Vina 20 tahun gitu. At the beginning it's like ya ini kita bisa party, bisa nongkrong sama teman-teman, nggak ada bebas lah gitu, halal ya kan, halal. Tapi udah nikah gitu, wah enak banget nih gitu ya kan, bebas banget. Terus udah gitu, ya udah terus nggak lama setelah itu, setahun kemudian ya kurang lebih hamil. Orang kan biasanya kalau udah nikah dapat kabar hamil kan it's a blast gitu ya, it's a blast ya of course. Cuman maksudnya kita dalam panic mode masih muda banget, bisa gak nih punya anak, gimana ngebiayainnya, Vina masih kuliah, gue baru mulai kerja dan lain sebagainya. Dan kerja juga belum well established lah gitu ya. Gue ke bokap gue sama Vina, ini hamil gitu. Lu masih umur 22 gitu. Iya, what's your problem? Lu udah kawin kan? Iya juga ya, gak apa ya. Duitnya gimana kan, gue gak mungkin minta ya gitu ya. Akhirnya Vina masih kuliah ya, hari itu dia ujian. Terus udah gitu gue sampai di kampusnya Vina. Kan keluarnya susah tuh di Trisakti ya. Gue bilang udah deh gue tungguin aja. 2 jam ya gue tunggu di mobil gitu. Gue lagi mikir nih gimana ya. Terus gue ya Allah kalau seandainya emang ini
anak saya ini tolong dipermudah lah jalannya gitu. Gue lagi bengong gitu Nil. Terus udah gitu baru zaman punya handphone kan ya. Terus handphone bunyi tuh. Ditelepon sama RCTI dia bilang. Ferdi gitu. Iya. Kita dari RCTI nih yang waktu itu casting program. Udah cukup lama sih 6 bulan yang lalu tuh Nil. Lu castingnya 6 bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu. 6 bulan di teleponnya 6 bulan kemudian? 6 bulan kemudian. Terus itu dia bilang, dan waktu itu yang casting nama-nama besar banget Nil. Gue baru mulai banget gitu. Dapat nih akhirnya kita pilihnya lo yang bawain acara gitu. Wah gue nangis Nil. Gue nangis terus udah gitu pas Vina selesai kuliah gue bilang Vin kita jadi punya anak Vin. Karena ada duitnya ya. Basically sebenarnya ya kita ada kekuatan untuk ya kita tahulah kira-kira arahnya untuk membiayainya gimana gitu. Gitu. Ya things like that lah Nil. Tapi ya alhamdulillah berjalan pelan-pelan gitu. Sampai pas mau melahirkan gue juga baru kerja ya di radio gitu ya. Ya alhamdulillah ada kerjaan gaji di radio. Terus udah gitu start TV program. Semuanya serba kebetulan Nil. Bener-bener jalannya dari Allah gitu ya. Start TV program, gue daftar di radio, boleh gue sebut? Ya please. Di Prambors gitu ya, dari sekian banyak applicant sih alhamdulillah gue diterima setelah screening proses yang panjang. Terus waktu audisi di salah satu TV, gue sebenarnya janjian sama Vina mau jemput Vina karena ini acara TV ini untuk cewek semua. Sebelum MTV ada namanya Musik An. Jadi itu sebelum MTV ada di Antv zaman itu ada Musik An dulu tuh. Itu 5. Musik An di mana? Di RCTI? Di Antv. Kan dulu MTV awalnya di Antv ya kan? Iya, betul. Jadi acara musik ini dulu on the way ke sana gitu. Itu dicari 5 host cewek. Gue janjian sama Vina, gue mau jemput dia. Gue disuruh casting. Terus akhirnya gue satu-satunya cowok yang ada di acara. Dan itu my first TV show gitu. Jadi dari bermodalkan itu gue membiayai kehidupan rumah tangga kecil kita ini. Dengan Vina kuliah dan sebagainya. Hamil. Pas mau melahirkan juga gue udah hitung-hitung ya kan. Nih gue nanya ke rumah sakit berapa nih biaya melahirkan. Jauh gue masih ingat banget 5,5 juta. Zaman itu ya. 5,5 juta. Oke gue cari. Pas gue udah siap dengan 5,6 juta setengah. Cukup dong ya kan. Sesar Nil 8,5 juta. Tapi itu ya Nil pagi ini gue malamnya masih bingung. Lahir jam 12.04 tuh anak gue. Malam ya tengah malam. Paginya gue dapet iklan. What? Iklan dan gue langsung terima aja. Gue gak lihat berapa ini. Yang penting gue bisa bayar keluar rumah sakit. Of course. Wow. Oke. Dari situ aja lu nggak ngerasa wah Tuhan luar biasa sekali karena tadi kan kita ngobrol-ngobrol gitu ya ternyata nih Mas Ferdi ini baru bener-bener kayak mengejar Tuhan dan mempunyai hubungan spiritual sama Tuhan tuh ketika lu umur 40 gitu. 40 terlambat sih ya, tapi gak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat pastinya gitu. Tapi yang pastinya it's so amazing to see mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidup lo. Betul. Dan lo baru kayak sadarnya pas lo umur 40. Betul. That's amazing. Oke, tapi sebelum kita ke arah sana, lo sendiri kan ngaku kalau misalnya lo adalah seorang introvert. Yep. It's quite unik ya untuk seorang introvert, tapi di atas panggung dan menjadi host, menjadi penyiar radio. Arahnya kenapa ke arah situ gitu? Jadi di zaman gua SMA, SMP gitu, radio Prambors ya sampai sekarang ya. Itu besar banget dan besar kita kan channel hiburan gak terlalu banyak. TV waktu itu satu station, terus ya radio it's a big thing gitu ya. Gue seneng banget musik Nil. Gue seneng banget musik tapi gue bukan berarti gue bisa bermusik. Sama kita berdua juga kayak sama gitu. Sama. Ya terus udah gitu gue seneng banget musik. Gue dengerin banyak musik. Waktu gue zaman yang gue SD SMP di US itu, gue sangat impress dengan TV quizzes, program TV, radio di sana gitu, keren banget. Gue sering dengerin segala macam ini itu sampai akhirnya, itu gue lagi pulang kuliah, ada temennya Vina bilang ini Prambors buka lamaran, coba aja dia bilang gitu. Gue coba kirim gitu, tapi gak bakal diterima anyway. Ternyata diterima gitu. Jadi ya. nomor 1. Ya. diterima terus udah gitu ya udah. Dan gak lama setelah itu gue dipercaya untuk jadi asisten musik director, terus musik director gitu. Wow. Jadi ya banyak, ya sebenarnya banyak jalannya yang udah diberikan gitu Nil. Ya. Gitu. Terus ya
kalau ditanya introvert ya di Prambors waktu itu gue baru mulai seperti gue cerita tadi punya acara TV gitu kan. Lo pasti bisa nge-MC katanya gitu kan. Suruhlah gue nge-MC ya kan. Nge-MC-nya waktu itu gue masih inget banget tuh nge-MC gue pertama ya yang acara Prambors sama Edwin. Edwin kan bacotnya gitu kan. Dahsyat ya gitu. Gue sampe gak bisa ngomong sama sekali Nil. Sama sekali gue diam nih gimana caranya gitu. Depan orang-orang banyak gue ngomong apa gitu. Terus udah gitu. Gue bilang sama Vina, Vin gue gak akan pernah mau lagi nih nge-MC sampai kapanpun nih gue bilang gitu. Trauma gue gak akan bisa nih gue bilang gitu. Tapi terus udah gitu setahun setengah gue liat. Wah teman-teman gue pada beli handphone, ada yang bisa beli mobil. Gue kayak harus ke MC nih, Vin. Bini gue udah hamil nih soalnya gitu. Gue belajar jadinya terus gue ajak. Jadi kan zaman itu dibayar misalnya 500.000 ya Nil. 500.000 misalnya gue dapet tawaran MC nih. Terus udah gitu gue ajak, Nil lo nge-MC sama gue yuk kita split the money gitu. Gue liatin oh gini caranya. Oh gini. Gue mulai belajar gitu. Belajar karena kan gak ada sekolahnya basically. Iya. Saat itu ketika lu lulus kuliah sempat mikir gak sih untuk kerja kantoran aja, tapi kenapa akhirnya ke Prambors? Gua itu, nah ini lagi nih, satu lagi hal yang biasa bokap gue kerjakan dan ini gue kerjakan dan juga dikerjakan oleh Prambors. Jadi setiap kita mau ngambil big decision ya bokap gue gitu, misalnya nyekolahin gue kuliah apa dan lain sebagainya itu, kalau kuliah gue bersikukuh dengan ekonominya itu, tapi sebenarnya bokap gue selalu melakukan psikotes. Oh. Prambors pun begitu gitu. Jadi psikotes ini udah dibilang tuh nih anaknya zaman itu ya dibilang Mbak nih di jasa Pak, misalnya di travel agent kerjanya kan belum banyak pilihan ya. Di perhotelan dan lain sebagainya gitu. Oke gitu. Jadi ya gue mungkin ngeliat tapi kayaknya gue pengen di kantor deh gitu ya awalnya. Ya makanya gue kuliahnya di ekonomi gitu. Terus udah gitu kalau kembali ke introvertnya gue tuh bener-bener pemalu Nil. Nggak percaya diri lah gitu ya. Sampai akhirnya tapi gue seneng banget musik. Makanya gue mau mencoba nih di si radionya. Gue cuman yang terbuka lowongannya penyiar ya kita give it a try lah gitu. Si Prambors itu. Dan hidup lu berubah sih. I think hari ini Ferdy Hasan tuh ada sekarang kita ngobrol gini aja itu benar-benar karena Prambors sih menurut gue juga gitu. That's amazing. By the way nama Ferdy Hasan sendiri itu you came up with it atau gimana? No. Jadi semua orang jadi nama gue panjang gue tuh panjang banget nih. Raden Ahmad Anugrah Ferdinya gak ada. Anugrah Firdaus Hasan Rahaya nama bokap gue. Dari kecil, kalau teman-teman gue kecil, jadi semua orang yang ini Ferdi nama you just made it up karena nama gue Anugrah Firdaus kalau di KTP dan lain sebagainya. Di paspor juga. Di paspor gitu. Ini nama lo untuk stage names gitu. Tapi dari kecil emang nama gue Ferdi. Jadi semua teman kecil gue tahu gue Ferdi. Nah Hasannya ini memang gue tambahin. Kenapa? Karena waktu sekolah di luar yang SD itu ditanya last name. Siapa last name gue? Gak ada last name kan orang Indonesia kan. Jadi gue pakai nama bokap Hasan. Oh, untungnya lu gak tulis Firdaus ya. Ya benar juga ya, kenapa gak Firdaus ya. Iya kan last name-nya Firdaus gitu. Jadi akhirnya ya Ferdi Firdaus. Benar. Sounded wrong for some reason. I love that. Jadi akhirnya ketika lo nikah dan akhirnya punya anak, gue pernah membaca di Google gitu atau mungkin ini kepercayaan dari orang-orang bule dan lain-lain gitu ya. Ada yang namanya 7 years itch. Now 7 years itch ini dimana katanya selama 7 tahun pertama pernikahan itu cobaannya gila banget, right? Banyak teman-teman gue di sekeliling gue pun juga yang mungkin akhirnya bercerai di tahun ke-7 atau bahkan tahun ke-5 pun udah gontok-gontokan, ada yang udah balik ke rumah nyokapnya, ada yang udah pisah tempat tidur, ada yang udah pisah rumah juga dan lain-lain. Untuk lu sendiri ketika lu nikah muda, umur 21 dan 22 dan habis itu punya anak di umur segitu juga, what was it like for you? Wah berat nih. Berat. Ngelewatin gak sih 7 years itch ini? Yes. Malah 5 kali ya. The first 5 years, wah itu berat banget ya. Adjustment ya. Seperti gue bilang, gue sama Vina kan beda sekali ya. Two totally different individuals, characters and everything. Right. Jadi untuk mempersatukan itu usia muda,
baru start semua ya. I have to fight for my work. Vina harus juga, gue bilang sama Vina waktu dia hamil terus cuti kan 2 tahun ya, lo harus tetap kuliah. Jadi dia juga harus struggling ya untuk terus berjuang itu, karena gue bilang one day gue mungkin gak ada di samping lo gitu, lo harus bisa membiayai anak-anak sampai selesai, gue bilang gitu. Ya pasti itu berat banget nih. Terus udah gitu umur masih segitu, pengennya juga banyak ini itu dan pengen masih main gitu ya. Jadi memang gue rasa bukan di umur muda aja, tapi in every marriage ya, kayaknya the first 5 years is adjustment ya. Make it or break it ya. Exactly. 7 years or 5 years, gue rasa the first 5 years and 7 years itu tough. Tapi if you pass that ya pasti masih ada berantem-berantem ya. Gak mungkin gak sampai umur berapapun pasti gitu. Tapi ya akhirnya kan bisa melihat, ya kayak lo mungkin udah 12 tahun nikah gitu. Lo lihat bini lo gak suka aja gak perlu dia ngomong kan. Lo udah tahu gitu ya. Things like that gitu ya. Akhirnya kita belajar lah. Gitu. Udah ngerasa lah. Begitu bini gak suka kita, what's wrong? Nothing. Ya, Nothing ya. Itu ya kan. Itu dia tuh ya kan. Panjang tuh ya kan. Nothingnya aja udah kayak bikin gue merinding gitu. Oh no. Benar. Tapi asli sih, emang bener sih dia ngelirik something aja udah gue kayak oke, gue kayak ada harus ngelakuin sesuatu atau apa gitu. Well, vice versa. How did you make it then setelah 5 tahun dan akhirnya bisa survive with the marriage? Survive with the marriage. Apalagi I'm so sorry. Apalagi lu sendiri juga mencicipi ketenaran juga. Lu masih muda dan gue yakin banget kayak kita di dunia entertainment ini, you know, like banyak sekali options dan lain-lain, you know. Tapi lu tidak memilih untuk, you know, kayak berpisah atau akhirnya, you know, gue kayaknya nikah gue kemudaan nih and everything gitu. Tapi you just went through it and until today. I believe in her. Gue jadi ngelihat bahwa ini apa yang dia, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal. Jadi gue ngerasa bahwa Vina ini kalau memberikan masukan apa segala macam itu bener-bener yang gue butuhin dan tulus. Dan di saat up and down, gue start dengan down ini, bukan hanya up and down. Itu dan kata-kata sampai hari ini pun ya di tahun ke-29 tuh sama, lo mau kayak gimana pun, lo susah, lo seneng, gue terus ada di samping lo. Itu yang ngebikin gue mungkin bisa kuat ya dalam segala ini gitu ya. The first 5 years, terus udah gitu gak lama setelah itu 7 tahun ya, 7 tahun pernikahan. Lahirlah anak gue yang kedua. Lucu juga nih di saat waktu yang anak gue yang pertama, gue pernah mengalami menjadi orang tua murid yang paling muda nih di sekolah ya. Anak gue yang kedua, gue seumuran nih sama orang-orang yang punya anak di tahun itu gitu ya. Karena teman-teman gue juga lagi pada punya anak pertama gitu, gue anak kedua. Sekarang gue orang tua murid paling tua nih. Yang untuk yang ketiga. Yang ketiga gitu. Nah lahir anak gue yang kedua, we are very ready, terus udah gitu secara financial gue gak bilang gue juga berlebihan, enggak, cuman maksud gue kita udah persiapkan. Yang tadinya zaman anak pertama makan seadanya lah, zaman di radio adanya nasi padang, sate, ayam bakar, ini kita siapin makanan yang bagus segala macam. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, gue dititipin anak special needs. Jadi semua problem apapun we put aside nih. Kita fokus di dia. Wow. Kita fokus di dia. Di saat itu Vina juga waktu itu sebenarnya dengan berbagai kegiatan ya, dia mulai ini dan lain sebagainya, terus udah gitu dia memulai dengan arsiteknya dan lain sebagainya. Ya akhirnya we have to discuss, I take the lead. Karena ya harus ada yang total nih untuk memperhatikan. You took the lead. Jadi as in like gue yang kerja deh. Okay. Lo gak usah kerja apa-apa. Ya. Lo fokus aja untuk ngurus keluarga dan anak-anak. Dan itu gak gampang ya Nil ya. Apalagi lo umur segitu Vina, terus udah gitu dengan segala rencana dan lain sebagainya. Tapi ya that's life gitu kan. Dan itu sudah jalannya gitu. Wah berat banget Nil, berat banget gitu ya. Punya anak special needs, tapi di sisi lain gue merasa bahwa sampai hari ini Nil, gue sangat bersyukur sekali. Karena Fasya ya namanya, Fasya anak gue kedua ini.
dia itu sampai hari ini itu yang selalu sensitif banget dan sayang banget. Apapun yang mama kenapa, papa kenapa gitu. Wow. Very nice dan baik banget ya kalau ada apa-apa meluk kita gitu. Dan gue merasa dititipin ini ya sebagai bless ya akhirnya. Yang awalnya mungkin kita bertanya kenapa, bagaimana dan lain sebagainya, we've been through that gitu. Ini udah alhamdulillah kita dikasih anak ini gitu. Wow. Yeah. Perspektifnya bisa berubah ya? Berubah banget nih. Berubah banget setelah kita melihat ya kembali ya. Kita dalam kehidupan ini. Lo kalau selalu ngeliat ke atas kan pasti gak akan selesai gitu. Seperti gue ke berbagai macam terapi banyak yang lebih kondisinya lebih berat nih. Baik dari segi kondisi anaknya, kondisi financial orang tuanya. Jadi ya gue syukurin aja Nil gitu. Setelah ngeliat itu aduh gue bilang kita nih gak ada apa-apanya gitu ya. Cobaan orang macem-macem gitu kan ternyata gitu. Jadi ya udah akhirnya kita jalanin ya, kita usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Mungkin gak terbaik juga gitu ya. Cuman ya seoptimal mungkin lah gitu ya. Pasti ada kendala di sana sini ya, tapi dijalanin. How did you survive juga with the marriage ya at that time gitu? Maksudnya untuk mendapatkan anak with a apa namanya special needs. Special needs itu kayaknya sebagai orang tua itu mungkin bakal diuji juga gitu. Komunikasinya sendiri dengan istri, dengan Vina sendiri, dan mungkin ini sekarang nih ada yang lagi nonton ketika dia juga mempunyai special need atau mungkin anaknya baru lahir juga. What can you say to them gitu, to give harapan? Yang pertama kebanyakan ya itu orang tua yang memiliki anak special needs itu tidak mengakui. Dalam arti accepted, anak lo itu adalah anak berkebutuhan khusus. Dengan menerima itu lo akan lebih tenang dan juga mencari jalan mungkin ya, solusi kira-kira apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berharap untuk menjadi seperti anak-anak kebanyakan ya mudah-mudahan bisa gitu ya. Ada yang bisa gitu, tapi ya kita accept bahwa target kita dan ekspektasi kita juga harus kita adjust gitu. Terima, terus udah gitu jalani. Kalau bisa terapi ya terapi, ada banyak sekarang tempat terapi. Online pun juga bisa gitu ya. Setelah pandemi ini kan lebih terbuka ya berbagai macam hal untuk online ini gitu. Untuk melawan rasa malu misalnya seperti itu. Mungkin tadi Mas Ferdi bilang banyak orang tua yang tidak mau mengakui. Dan mungkin itu karena I don't know, is it shame? Is it karena malu? Some of them may be shame. Yang kedua mungkin kadang-kadang tidak dapat menganalisa. Karena kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan macam-macam nih. Ada yang terlihat, ada yang enggak, ada yang dari behavior pun ada macam-macam kan. Ada yang shame, ada yang mungkin tidak bisa melihat. Ya nggak harusnya, nggak malu ya, karena kita kan dititipin juga gitu loh. Bukan kan nggak bisa request ya Nil ya. Iya. Nggak bisa request juga. Bahkan kalau orang tua gue bilang ini orang tua Vina juga bilang ini anak ini begitu lahir tuh bener-bener it's a gift from God. Mukanya segala macem kita kan nggak bisa lihat terus. Jadi gue yang pas ini pun merasanya anaknya normal, lahirnya normal dan lain sebagainya, bersuara nangis dan lain sebagainya. Tapi ternyata anaknya berkebutuhan khusus, tapi di sisi lain dia membawa banyak banget berkah untuk kehidupan kita sekeluarga nih, mempererat gitu. Wow. Wow. Sampai sekarang ini Fasya sendiri ada di Universitas Trisakti nih. Yes, dia sekolah di perhotelan. That's amazing. Sekolah di perhotelan, terus udah gitu ya lucu lah anaknya, maksudnya ya dia senang gitu di perhotelan kayak kemarin ya. Di perhotelan Trisakti itu dia buka dia ada tempat kayak restoran kecil. Jadi orang luar boleh makan tentunya dengan perjanjian ya, reservation and things like that. Terus udah gitu kita bisa makan di sana mulai dari appetizer, main course. Kalau dia lagi surfing ya Neil, kita suka datang. Neil maybe it's a small things for everyone. Everyone, yeah. Tapi it's a really
big things for us ya. I'm sure. Jadi dia nge-serve kita dengan tangan dia gemeternya itu nih ya. Dengan tangan dia gemeter karena dia pernah dibully Neil. Sampai akhirnya dia ngerasa anxiety attack sampai dia ngerasa mau mati. Dia jadi masih consume obat dari psikiater. Tenang ya. Jadi dia tangannya suka gemeter Neil. Wow. Dengan tangan gemeter terus udah gitu manggil ke kita pertamanya papa mama dimarahin mungkin sama dosennya bapak ibu ya pak bu gitu good job Fasya gitu ya kan. Jadi maybe it's a small things untuk orang tapi buat kita sampai nyokap bokapnya Vina nangis kakak gue nangis gitu ya. Kadang-kadang kita harus appreciate small things Neil. Kita mungkin gak appreciate small things yang biasanya ada di tengah-tengah kita hari-hari. Kita kelewatan begitu gak ada atau gak ini kita baru realize that gitu. Dan gue pengen ngasih harapan juga nih kepada yang lagi nonton. Kalau misalnya kalian juga mempunyai anak yang special needs. Dengan yang tadi Mas Ferdi bilang bahwa ini adalah titipan dan bahkan hadiah yang spesial banget dari Tuhan. Mudah-mudahan suatu saat anaknya pun juga bisa seperti tadi ya, bisa mungkin bukan di Trisakti gitu, tapi maksudnya akhirnya bisa ada kebanggaan tersendiri sebagai orang tua dan akhirnya menyadari bahwa anak tersebut lah yang melekatkan keluarga menjadi lebih dekat lagi. Dan betul. Dan kalau semenjak mulai belajar agama gitu ya, tahu gitu bahwa ya Tuhan itu kan pasti menciptakan manusia tuh sempurna gitu. Ada yang gak sempurna. Dengan ketidaksempurnaannya itu insya Allah diganti gitu kan. Misalnya masuk surga gitu. Kan kita juga punya privilege dengan memiliki anak yang ini untuk bisa menarik kita misalnya ke surga gitu kan. Ya tergantung bagaimana kita melihatnya gitu kan. Ya, amin. Nah kita sekarang pengen ngomongin soal ketika lu belajar agama nih berarti nih. What happened? Lu bilang kayak umur 40, that was your turning point. Lu benar-benar serius untuk memperdalam Islam juga. What happened ketika lu umur 40? Jadi tahun ini gue 50, jadi it was in 10 years ago gitu ya. Gue ngerasa bahwa waktu itu ya gue di 30-an lah gue on top of my career gitu ya. Cari uang udah mulai lebih mudah, bahkan lumayan dapat lebih lah gitu ya dari pekerjaan di entertainment ini. Terus udah gitu gue banyak businesses gitu ya. Gue ngerasa bahwa ya mungkin sombong ya kalau dibilang ini semua karena gue. Self-made. Karena kalau bukan karena gue, ini semua karena gue nih. Ini semua karena self-made. Terus udah gitu layer gue tuh ada 7 businesses nih. Maksudnya apa tuh? Ada bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis. Jadi kalau 3 tumbang masih ada 4. Oh ya. Di luar yang entertainment ya. Terus udah gitu, akhirnya gue ngerasa bahwa semua gampang, semua bisa dan ya of course you're young. Lo ini semua lo ngerasa you're in control of everything. One day itu. All 7 of them. What? 7-7-nya semuanya bertabrakan hampir kurang lebih 2 bulan. That's it. Gila. Dan itu gue ngerasa bahwa wah gue ngerasa kalut banget, hancur banget, gue stres banget. Yang udah gue kumpulin dari berpuluh tahun gue kerja di entertainment segala macam. Hampir ya it's just like ya maybe 2 months just like a day for me gitu ya. Wah ini berat banget gitu, gue stres banget segala macam ini itu sampai akhirnya I'm at the lowest point of my life gitu. Disitulah akhirnya gue merasa dan rendah banget gitu. Gue kayak nggak tahu mau ngapain lagi nih hidup gue gitu loh. Sampai akhirnya ada sahabat gue yang selalu Neil, dia rajin datang ke rumah gue gitu Neil. For 7 years dia ketok pintu gue. Basically dia kalau di Kristen mungkin kayak missionaries gitu ya. Ya kayak jadi dia jadi syiar agama ya. Dia ngajak ayo Fer kita belajar agama, kita ke masjid, kita sholat. Dia setiap kesini ngajak gue sholat di masjid, ya gue sholat di masjid dan lain sebagainya gitu. Tapi gue masih belum belum dapat ininya. Self-made.
Sampai akhirnya gue at the lowest point, gue telepon dia, gue nangis Nil, gue bilang gue udah selesai deh, gue udah capek segala macam ini, segala percuma aja gue, pokoknya semua percuma dan menyalahkan gitu. Karena gue ngerti sih, dan mungkin juga yang baru aja ngelewatin pandemi juga, apalagi bisnisnya hancur berantakan, ditinggal keluarga, ditinggal pasangan hidup gitu. Itu kan bisa macem-macem ya. Bisa macem-macem, dan itu kayak ada rasa percuma yang tadi itu. Gila ya, gue udah nge-build sebegini besar dan sekarang gue harus mulai lagi dari nol. Itu putus asa sih. So I think we all can relate to that gitu. Exactly. So akhirnya gimana setelah akhirnya lu nelfon dia? Setelah akhirnya nelfon dia, terus udah gitu kembali dia ngajak gue untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Gue masih ya entar dulu karena ini itu sampai akhirnya Vina ngelihat gue tuh muka udah hancur banget, ini udah gitu, udah very stressful gitu ya. Datang di ruangan ini ada Ustadz Najamuddin namanya. Ustadz Najamuddin, kenapa Fer itu? Ustadz, saya ini gini, saya tuh ngerasa udah begini segala macam, tapi kok bisa begini gitu? Kenapa saya diperlakukan begini? Sama Tuhan atau sama orang-orang sekitar? Orang sekitar, keadaan lah, kenapa keadaan memperlakukan begini? Ustadz, coba kamu buka, dijawabnya pakai Quran ya. Wow. Hanya satu ayat itu gue langsung. Ayat apa? Ayatnya, where's my phone? 46-15, Al-Ahqaf kalau gak salah ya. Al-Ahqaf 46-15. Ustadz bilang, itu pas gue 40 Nil. Dan di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang relate ke usia 40. Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu pertamanya juga di usia 40. Jadi usia 40 itu adalah usia turning point dan usia yang titik penting di kehidupan manusia. Kalau di sini ayat yang disampaikan waktu itu, dan satu ayat ini nih benar-benar menyentuh gue banget gitu loh. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Of course dulu gue Badung, jadi gue merasa bersalah banget. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40, dia berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu dan yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku masuk orang muslim. Jadi terus gue bilang, ya ampun, gue bilang gitu. Gue selama ini mungkin ada yang kosong nih di lo. Gue ngerasa sampai dengan usia 40 tahun itu, walaupun mungkin pekerjaan bagus, uang udah mulai dapat gampang, keluarga utuh, harmonis dan lain sebagainya, tapi gue ngerasa kosong nih, kosong banget. What's next? Apa next abis ini? Apa next abis itu gitu. Gue mulai belajar tuh Nil, mulai belajar agama, mulai ikut kajian, mulai sholat. Ya of course prosesnya panjang kalau diceritain gitu ya, sampai tapi akhirnya. Please, gak apa-apa. Gak apa-apa. Prosesnya please ceritain prosesnya. Jadi satu hari ya, masih gak lama setelah kejadian itu, gue masih belum don't get it gitu ya. Gue inget banget tuh, gue datang ke ulang tahun salah satu teman gitu ya. Pulang dari ulang tahun itu, gue pokoknya ribut besar sama Vina. Sebelum ulang tahun itu, temen gue yang itu lagi tuh, yang 7 tahun itu nelfon gue. Fer, besok nih kita mau 3 hari di masjid. Ayo kita dekatkan nih, lo kan lagi ada ini, mudah-mudahan lo dikasih solusi dan lain sebagainya. Gue nanti malamnya mau ada ulang tahun, dia kan mau party. Gue bilang, maybe not this time, next time and everything gitu. Terus udah gitu, ini ada teman kita juga nih, ini teman yang satu lagi disebut namanya, ini teman kita main-main dulu. Rasanya gak mungkin juga nih orang mau gitu. Dia udah besok mau ikutan, lo coba telepon dia deh. Gue nelfon dia, gue bilang, nanti malam mau kemana kita, ini gini gitu. Gak bisa gue segala macam. Lo mau ke masjid ya? Kok lo tahu? Dia bilang gitu. Kok lo tahu gitu? Oh, ini si teman gue namanya Ai. Si Ai cerita nih gini-gini. Wah,
Gila tuh anak itu. Ya udah, lo mau ikut gak gitu? Gue kayaknya nggak bisa, gue bilang gitu. Dah, pokoknya dari gue nggak bisa itu dibuat. Ini bener-bener this is the big bangnya itu. Itu gue dibuat berantem mungkin sama Vina ya. Gue pulang sampai rumah, gue tidur, bangun Vina udah pergi, gue nggak tahu kemana. Gue telepon tuh anak 2, lo jemput gue di rumah. Gue jemput gue di rumah terus gue bilang, dia bilang oke, gue jalan, tapi keburu nggak nih kita sholat zuhur karena mereka harus sholat zuhur, azan itu di masjid. Right. Ya, Neil, setelah gue flashback terus udah gitu, ini kita bicara setelah bertahun kemudian ya, itu dia secara teori itu dia nggak mungkin nyampe ya dari daerah Bintaro ke sini, jemput gue terus sholat di sini azan gitu. Udah nyampe sini pokoknya langsung wudhu, kita jalan kaki ke masjid. Gue dengan kacaunya, dengan stresnya itu dan habis berantem kalut banget, gak lama saya. Sampai di masjid, ini Neil ya, sampai hari ini masjid di belakang rumah gue Neil, itu gak pernah kosong, gak pernah miss ya, kecuali pandemi ya, pandemi mungkin ada kosongnya gitu. Gak pernah miss itu azan, itu bisa kita yang azan dan kita sholat bertiga Neil. Gokil. Itu temen gue yang satu lagi gue telepon itu ya, dia sampai hari dia sampai kalau gue ingetin cerita ini dia tuh sampai nih gue merinding tuh Neil. Tapi itu gue belum masih menangkap. Gue sampai di masjid, gue ngobrol dengan orang-orang ini, diajarin tentang itu kayak pesantren kilat lah ya, 3 hari gitu ya. Itu diajarin cara lo hidup dari tidur sampai bangun, sampai cara ke toilet, sampai bacaan dan lain sebagainya itu sampai kita bagaimana cara-cara sunnah lo hidup gitu. Kok itu menyentuh gue banget Neil. Gue malam sholat tahajud, gue nangis di masjid. Neil, di situ gue pertama kalinya gue ngerasa bahwa tenang gue. Gue tenang banget. So gue bilang ini yang gue cari. Ini yang gue cari. Jadi dengan ya mungkin kedengarannya klise ya, tapi ya dengan berbagai macam ini akhirnya yang lo cari ketenangan kok Neil. Basically every people in this world mau apapun lo, kalau lo tenang basically lo bahagia. Jadi gue ngerasa bahwa yang tadinya rencana gue sebelum 40 gue harus begini, harus punya ini segalanya. Sekarang gue tahu nih tujuan gue mau kemana gitu. So for me life begin at 40 ya bener-bener gue mengetahui target gue kemana. Mungkin gak seperti kebanyakan orang ya Nil ya. Mungkin gak seperti kebanyakan orang yang mau begini. Ya dunianya ikhtiarnya harus ya Nil ya. Harus tetap kita jalanin. Tapi ya akhirnya gue ngerasa bahwa ini rasa tenang ini nih pasti gak mungkin nih kita nih gak ada yang lebih kuasa gitu loh. Karena hati itu lo gak bisa bohong ya Nil. Lo merasa ketenangan itu, kenyamanan itu gitu. Dan gue jadi rutin tuh ikut mereka. Gue jadi rutin ikut mereka, mulai belajar lagi. Gue mulai ke kajian-kajian, dengerin itu dan lain sebagainya. Mulai belajar ilmunya. Ya ternyata memang kalau emang kita sakit ya ternyata yang paling mahal di dunia ini hidayah Nil. Tapi bisa datangnya ke orang dengan berbagai macam seperti lo tadi bilang gitu. Kayak ke gue mungkin ada masalah dulu. Ke orang bisa bagaimana gitu. Once itu datang, you grab it. You grab it karena ya kita pasti kan ada yang menciptakan gitu ya. Kita mau beli barang aja, let's say beli handphone baru gitu, kita ada apa sih yang baru nih, kita baca tuh manualnya gitu. Kita kalau gak pernah tahu manualnya kita gitu kan, how can we run our life gitu. There you go. Gue suka banget sih tadi sama analogi yang terakhir ya, dimana handphone aja itu dikasih buku manual sama penciptanya gitu kan. Dan kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita main pakai aja gitu. Kadang-kadang kita gak tahu nih featuresnya ada apa aja gitu. Exactly. Dan itu sedih banget kalau misalnya lu cuma pakai handphone hanya untuk telepon sama SMS. Karena lu gak tahu, lu gak pernah baca buku manualnya. Betul. Sehingga akhirnya si handphone tersebut tuh gak optimal. Betul. Ya kan. Akhirnya handphone itu padahal sebenarnya bisa ada kalkulatornya, ada alarmnya, bisa ngelihat waktu. Habis itu bisa bisa peta juga dan banyak sekali aplikasi-aplikasi di handphone tersebut. Tapi karena lu gak pernah baca buku manualnya dan mungkin lu gak pernah tanya penciptanya tujuan handphone itu diciptakan,
lu gak akan pernah tahu gitu. Iya, betul. So I think kita juga seperti itu sih, gue ngerasain banget sih. Dimana ketenangan yang tadi Mas Ferdi bilang, itu wah. Priceless tuh. Priceless sih. Priceless. Bener-bener. Gitu. Hidup kita jadi optimal banget ketika kita mulai baca buku manualnya dan benar-benar sebisa mungkin tanya sama penciptanya gitu. Betul. Untuk apa sih tujuan kita di dunia ini? Betul. Karena kan selalu kita waktu zaman itu ya di 2017. Jadi apa dong tujuan gue ngapain lagi nih, semua udah hancur segala macam. Dan gue baru tahu kita diciptakan untuk beribadah gitu kan. Ya kan kita untuk beribadah terus udah gitu ngejalanin. Nah yang dikasih sama temen gue yang ngajak untuk ke agama selama 7 tahun ini dan juga teman-teman yang lain, basically it's just insentif. Kita yang baru mulai ini kan pengen tahu insentifnya apa gitu. Kenapa sih lo harus sholat di masjid gitu? Gue sebisa mungkin jalan. Sekarang sih kadang-kadang karena kalau lagi panas ya naik motor gitu. Karena setiap langkah kanan lo, langkah kiri lo dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosanya. Wow, gue bilang gitu. Terus udah gitu sholat sunnah tuh begini fadilahnya atau manfaatnya gitu. Kayak misalnya sholat sunnah di masjid gitu ya. Sholat subuh tuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Terus udah gitu sholat subuh di masjid berjamaah gitu ya. Itu hari itu jika kita meninggal gak perlu khawatir karena dijamin tidak akan masuk neraka. Jaminan-jaminan ini yang guaranteed nih bukan manusia lagi gitu loh. It's guaranteed gitu. Ya. Dan percaya itu timbul karena kedekatan dan karena ya itu tadi mungkin ya tapi gue masih jatuh bangun ya Nil. Gue masih jatuh bangun ya. It's a process gitu ya. Tapi ya kepercayaan dan keyakinan itu akhirnya kita bisa rasain along the way dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan lo gitu. How do you see things, how do you handle things. Masalah pasti ada. Dan hari ini bohong aja kalau gue gak ada masalah. Lo mungkin juga punya masalah masih besar gitu. Pasti ada masalah gitu. Cuman ya our point of view dan lain sebagainya kok jadi membuat kita lebih tenang ya dan wise untuk handle-nya. Ya tenang. Yang tadi itu ya balik lagi ke ketenangan itu gitu. Dan kayak tadi kalau misalnya diperhatiin juga ketika Mas Ferdi menemukan ayat di Quran dan habis itu menemukan ketenangan ketika sholat di jam 2 pagi ya, sholat apa namanya? Tahajud ya. Sholat tahajud itu kondisinya Mas Ferdi belum berubah. 7 bisnis itu gak tiba-tiba 7 bisnisnya mendadak ada lagi semuanya. Enggak, 7 bisnisnya tetap aja masih gak ada gitu kan. Benar-benar kondisinya masih kehilangan semua, tapi yang berubah adalah hatinya. Hatinya mendapatkan ketenangan, padahal kondisi di luarnya itu belum berubah kayak gitu. Terus setelah berjalannya waktu gitu, sekian ini, memang nggak mungkin langsung instantly gue ganti gitu kan, nggak. Cuman akhirnya gue bersyukur Nil, karena mungkin kalau nggak ada momen itu, gue nggak tahu kayak gimana kali gue sekarang gitu. Sometimes in life gitu ya, kadang-kadang cobaan itu justru bukan cobaan itu justru menyusahkan, itu adalah yang kita melihatnya sekarang yang terbaik karena pasti ada sesuatu yang ini mungkin kedengarannya klise tapi memang ini yang gue rasain gitu. Of course. Ada sesuatu yang bisa lo lihat kok, wah untung ya gitu. Kalau enggak kita tahu bahwa ya endingnya nanti kan kalau enggak bagaimana gitu kan. Gitu. Dan itu butuh kepercayaan dan butuh berprasangka baik terus sama Tuhan. Betul. Kadang-kadang kan ada beberapa orang itu yang kecewa sama Tuhan dan karena mereka berprasangka buruk, tapi lebih parahnya lagi karena mereka mengexpect hidupnya dia yang paling tahu, dan Tuhan kalau misalnya lu pengen gua untuk nyembah Tuhan terus, lu harus ngasih gue berkatnya seperti ini loh. You know what I mean? Sehingga ketika kekecewaan itu datang, yang ada mereka jadi berprasangka buruk sama Tuhan dan malah meninggalkan Tuhan gitu. Dan itu yang paling menyedihkan sih menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya cerita dari Mas Ferdi, justru Mas Ferdi di sini berprasangka baik dan percaya sepenuhnya sama Tuhan, apalagi di lowest point ketika selama
come on, lo berarti saat itu udah 20 tahun kali ya di dunia bisnis entertainment gitu. Yes. Udah koneksinya udah kuat banget, networknya udah luar biasa, uangnya udah ada, semuanya udah siap. Kayaknya you're on top of the world. Tapi yet at the same time, semua itu gak bisa diandelin lagi dan hanya bisa mengandalkan Tuhan lagi gitu. Basically itu yang diminta kali ya. Basically itu yang diminta. Kadang-kadang kalau ya seperti lo bilang ya, kadang-kadang kalau kita lagi happy-happy aja, kadang-kadang mungkin ibadahnya kendur gitu ya. Dikasih cobaan lagi, diminta nangis lagi, diminta sholatnya lebih bener lagi, kalau malam kita doa lagi. Kadang-kadang kalau lagi ini kan suka ketinggalan lagi gitu ya. Up and down lah Neil, up and down. Sekarang ini bagaimana lu menghadapi sebuah masalah jadinya? Kalau sekarang ini, karena by the way gue yakin banget orang-orang yang tidak punya masalah ada di kuburan. Pasti semua orang ada masalah. Gak mungkin semua orang pasti ada masalah. Bagaimana levelnya mungkin berat. Ya kembali setiap masalah itu kadang-kadang kita ngeliat, gila nih orang kuat banget ngehandle masalah. Ya memang porsinya dia segitu, kekuatannya dia. Kita gak mampu ini dia. Tapi buat kita ada yang dilihat sama orang gitu, gila berat banget yang lo alamin. Tapi buat kita kayaknya enggak kok gitu. Masih bisa kita handle. Ya kan ada ayatnya bahwa cobaan itu tidak mungkin di luar kapasitas manusianya itu sendiri gitu. Jadi ya gue melihatnya bahwa ya kayak sekarang misalnya ada masalah gitu ya. Shock, stres pasti nih manusiawi gitu ya. Gimana nih gue handle segala macam. Tapi kembali kadang-kadang ya sekarang gue sadar bahwa ya kalau misalnya gue mau cerita, gue mintanya ya langsung kayak memberi masalah, tolong selesaiin dong nih gitu. Tolong kan ini dari Tuhan masalahnya gitu. Tolong diselesaikan, dimudahkan gitu. Sama dikasih kekuatan gue untuk menghandlenya gitu. Dan kadang-kadang juga memang berat sih Neil gitu. Berat segala macam. Ada stresnya manusiawi. Cuman kita lihat bahwa akhirnya semenjak emang semua ini harus ada ilmunya nih Leh. Terutama di agama ini ya. Lo semenjak lo belajar, lo tahu ilmunya segala macam. Ya kita yang tadinya kita melihatnya negatif kita positifin. Misalnya oke ini ada cobaan, terus udah gitu kita harus misalnya kehilangan sesuatu gitu ya, apapun itu gitu ya. Mungkin ini yang lebih baik gitu ya. Mungkin kita dibersihin dari yang kotor. Ya, mungkin juga akan diganti yang lebih baik. Mungkin yang selama ini mungkin nggak baik gitu ya. Things like that lah gitu. Dan lo selalu benar tadi. Husnuzon kalau di Islam, berprasangka baik. Berprasangka baik karena ini yakin adalah yang terbaik gitu. Sekarang tinggal kita bikin blueprint ya Nilai. Menurut gue ini penting banget, yang dulu gue selama 40 tahun gak pernah kepikiran gitu. Blueprint? Yes, blueprint untuk persiapan lo untuk di dunia aja, lo mau bikin YouTube channel, lo bikin tim, lo bikin segala macam, lo mau medianya promoin segala macam gini kan harus ada plannya gitu. What's your plan untuk pulang? Wow. Ya, jadi ya umur gue udah segini gitu. Gue walaupun masih jatuh bangun, gue mulai memikirkan tuh Nil. Kira-kira goalsnya kan ngajak yang ada serumah ini dan juga teman-teman kalau bisa kita sama-sama lagi nanti gitu kan. Wow. Ya jadi pengennya sih begitu gitu Nil. Cuman ya kadang-kadang ini gak pernah gue utarain ya, kelihatannya gue gimana banget. Cuman ya kadang-kadang itu yang gue suka pikirkan gitu Nil. Gitu. Apa lagi yang udah lu pelajarin sejak umur 40 sampai berarti udah 10 tahun ya? 10 tahun. Anything that you've learned, perubahan-perubahan atau transformasi yang terjadi dalam hidup lu sendiri di kerjaan, bagaimana cara lu menghadapi pekerjaan, bagaimana cara lu dengan keluarga dan pernikahan dan lain-lain, apa yang berubah dari situ? Gua nggak terlalu dari pernikahan. Pasti ya, gue karena selama mungkin 40 tahun gue, ayo dong gini, ayo dong gini. Kita belajar sekarang untuk mengajak orang set examples. Kita dulu yang ngerjain, nanti kan mereka lihat. Gitu. Terutama di rumah ya, misalnya kayak gue nyuruh sholat anak gue, kalau gue aja dulu gak sholat gimana. Jadi pandemi ini merubah banyak sekali hal ya. Gue bisa ngajak anak gue sholat sama-sama berjamaah, kan kita gak bisa ke masjid waktu itu. Dulu waktu awal-awal gue belajar agama gue di masjid terus. Ya sekarang udah dibuka, kita di rumah. Enggak, tapi maksudnya itu tepat banget ya waktu ya. Lu belajar sholat dan lu belajar beragama di masjid terus. Abis itu pandemi kena dan giliran lu mengajarkan anak-anak juga gitu.
Yes. Wow. Jadi ya kenapa harus sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib? Kenapa sholat sunnah ba'diyah? Gimana gerakannya? Terus kita ajak anak gue yang special needs sampai hafal doanya. Ya yang kayak gitu itu menurut gue kayak pandemi ini ya mungkin kita banyak dikasih kesulitan untuk yang mereka yang kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ya ada hal-hal positif seperti itu ya contohnya gitu. Kapan lagi kita bisa ngebenerin dia baca surat. Walaupun mungkin gue ngaji baca Quran masih terbata-bata gitu ya. Tapi at least kita bisa pantau dan kita bisa ini gitu. Dan bisa mereka bawa terus gitu kan. Jadi ya memang banyak lah Nil perubahan-perubahan di dalam keluarga gitu ya setelah mulai belajar ini gitu. Anak-anak sekarang ngelihat, gue harus interview anak-anak lu sih ya. Yeah. tapi kalau misalnya dari pandangan lu sendiri gitu, anak-anak lu sendiri sekarang ngelihat lu dari yang tadi ya, apalagi anak lu yang paling besar sekarang umur 26 tahun gitu kan. Jadi harusnya dia udah menyaksikan sendiri gitu. Dari berarti dia ketika iyalah dia umur 17 tahun, lu lagi ancur-ancurnya dan sekarang dia umur 26, lu udah di sini sekarang like you know dia sendiri gimana, kaget kan tiba-tiba bapaknya kok jadi gini banget kan? Ya kadang-kadang gue juga makanya gak pernah mendeklar gitu loh bahwa gue udah ini, karena gue satu masih jatuh bangun, gue juga dalam proses belajar. Kadang-kadang temen gue, jangankan anak gue gitu, kadang temen-temen ini apa lagi si Ferdi nih gitu kan, ini yang bener nih gitu ya. Tapi ya gue berusaha, ya gue gak bilang gue udah, gue jalanin aja gitu. Jangan dikotakin ke. Ya jadi gue juga ya kadang-kadang gue juga masih kepleset, ini tuh ya manusiawi gitu ya. Tapi ya gue berusaha untuk memperbaiki untuk tidak gitu. Ya orang bisa bilang apa Nil dalam hal urusan ini gitu ya. Tapi yang penting menurut gue berusaha semaksimal mungkin di dalam hati untuk aja gitu. Karena gue gak bisa, ini kan gak bisa lo kayak build image ya gue udah jadi baik loh sekarang gitu kan gak bisa ya. Ya gue jalanin aja Nil gitu, gue jalanin aja sebisa gue gitu ya. Jadi kalau ditanya lo udah ini ya masih belajar-belajar deh gitu. Gue gak bisa, gue langsung mikirnya gue ini baik loh. Ya kan gak mungkin kan. Iya berasa kayak politisi banget. Benar. Sekarang nih setelah mungkin 10 tahun terakhir ini, bagaimana Allah di mata seorang Ferdi Hasan? Wah Nil, gue masih harus belajar mengenal lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi gitu ya. Seperti gue bilang kemarin di saat pandemi itu Nil, gue dikasih kesempatan sama Allah untuk mengenal lebih banyak gitu ya. Semua yang hari-hari biasanya kan kita ada aja kesibukannya walaupun hanya di rumah tapi ada telepon lah ini. Waktu itu basically we are not going anywhere dan lo kajian-kajian online jadi banyak gitu ya. Gue ada banyak waktu dengerin YouTube gitu ya dan lain sebagainya. Gue jadi mengenal lebih jauh dan masih banyak hal yang harus gue pelajarin ya. Tapi yang pasti sekarang gue berusaha untuk memang menggantungkan kepada Allah aja nih. Kalau kita expect kadang-kadang hal-hal yang belum sesuai ekspektasi dalam kehidupan ya gue selalu lihat ya mungkin belum saatnya gitu. Kadang-kadang mungkin ada downnya tapi dan lain sebagainya tapi ya udahlah take it easy aja gitu. Take it easy aja gitu. Gue ngelihat ya kayak sekarang ini nih lo banyak orang itu melakukan ritual-ritual keagamannya mereka untuk memenangkan atau mendapatkan cinta Tuhan. Tapi kalau misalnya dalam kasus lu nih, lu justru ngerasain banget cinta Tuhan yang tidak bersyarat. Sangat. Ya. Dan mendapatkan ketenangan itu di mana sekeliling lu lagi kalut banget. Dan karena cinta tersebut justru lu ingin mengucapkan syukur dan terima kasih melakukan ritual-ritual yang tadi tuh. Jadi akhirnya lebih sering sholat dan akhirnya lebih proper dan lain-lain gitu. Dan I don't know ya, menurut gue ini yang I wish orang-orang tuh bisa ngerasain juga gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai bisnisnya harus hancur dulu dan lain-lain gitu ya. Tapi benar-benar
bisa ngedapetin rasa cinta itu dan sadar bahwa gila ya Tuhan tuh padahal gue udah sebajingan ini, sebadung ini, tapi Tuhan masih terus memilih untuk mencintai gue, dan untuk gue bersyukurnya justru dengan melakukan ritual agama gitu. Ritualnya apa aja gitu, ada yang ke gereja, ada yang ke masjid dan lain-lain gitu kan. Tapi itu sih yang gue kadang-kadang bahayanya adalah ketika orang melakukan ritual untuk memenangkan cinta Tuhan gitu. Dan dia harus benar-benar sempurna banget. Kalau enggak dia enggak dicintain Tuhan gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak dan itu yang menurut gue I wish we can share this more to people. Setuju banget Nel. Jadi memang kadang-kadang ya kalau dipikir gitu ya dari apapun yang kita kerjakan gitu ya, dari berbagai macam ibadah gitu ya, rasanya nggak akan mungkin kita dimasuk sampai ke surganya gitu. Tapi kalau bukan karena rahmatnya Nir, cuman mungkin satu hal ya di Islam ada cerita gitu ya, seorang pelacur yang dia kehausan, kelaparan, dia ngasih makan, dia kasih minum anjing gitu ya. Gak lama setelah itu meninggal gitu kan. Dimasukin surga hanya karena satu rahmat. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki dan coba mungkin satu aja yang dibutuhkan gitu. Keikhlasan kita dalam beribadah ini ya. Mungkin itu yang jadi kunci kita. Mungkin anak gue yang special needs. Mungkin juga gue misalnya gue bilang sama Vina gue ridho lo sebagai istri gue. Atau mungkin lo kadang-kadang ngasih mungkin 2.000, 3.000, 5.000 perak di pinggir jalan. Tapi itu orang haus yang udah mau meninggal. Akhirnya gak jadi meninggal. Mungkin itu we never know. Jadi ya keep trying. Ya berusaha aja gitu. Kadang-kadang ya setelah ini kayak contoh gue tadi lo bilang gue introvert. Terus gak mungkin lah jadi di radio, di TV dan lain sebagainya. Tapi ini jalan yang udah disiapin sama Allah. Gue sendiri aja gak percaya nih. Gue sendiri aja gak percaya. Temen-temen yang kenal gue, keluarga gue kenal juga gak percaya gitu. Gila. Tapi ini udah jalannya. Dan bukan waktunya pendek gitu. Udah mau 30 tahun juga gitu. Jadi ya Allah gue bilang. Dari sekian banyak pilihan orang gitu ya. Gue merasa bersyukur lo kasih berkah dan karunia ini gitu. Dari gak bisa ngomong kadang-kadang gue sendiri nih lah di panggung ya. Ini beneran gak bohong. Gue kadang-kadang di panggung, kok gue bisa ngomong gitu ya. Jadi sometimes gue juga ngerasa ini pasti berkah dari Allah, rahmat Allah. Dan pasti ada kontribusi doa dari orang tua gue. Dan juga doa dari orang-orang di sekitar gue gitu. Itu aja. Karena gue kadang-kadang kayaknya gak mungkin ya ini sampai begini dan lain sebagainya. Gue syukuri banget. Di luar banyaknya cobaan dan masalah yang terjadi gitu. Rasanya masih lebih. Kedengarannya mungkin kayak lebay deh. Tapi this is yang gue rasain gitu Neil. It's a real life experience. Real life experience. Dan kayaknya Tuhan lebih percaya sama lu daripada lu percaya sama lu gitu. Yes, betul kadang-kadang gitu. I love it. Mas Ferdi, thank you so much for sharing that story. Gila, that was so powerful. Thank you Neil for giving me the opportunities. Gue juga jarang cerita-cerita begini sebenarnya. But you know, I enjoy it so much dan gue yakin banget sih kita bakal ketemu lagi di seminar-seminar Numan Alika. Kalau misalnya ada yang bagus tolong ngajak-ngajak gue lagi gitu kan. Biar lebih banyak lagi gosip-gosip dulu. No, but I just love it. Gue selalu ngerasa gue bisa belajar dari siapapun, dari manapun. Dan values yang gue dapetin itu benar-benar sesuatu yang memperkaya gue dan ya kayak hari inilah kayak mendekatkan gue lagi sama orang-orang sekitar gue juga gitu. Really, dan untuk itu di rumah ini kan kayak gue lihat perhatiin tadi belum ada nih. Nah, jadi ini bisa jadi pajangan di rumah di sini. Thank you. Selalu gue kasih kepada bintang tamu gue. Boleh gue buka ya? Boleh. Kepada tetangga gue dan itu agak susah gitu. Got it. Ya.
hati-hati. Jadi Wow, thank you, Neil. it's a house, nanti tinggal dimasukin lilin. Lilin, yes. Yoi, karena gue ngerasa lu ini udah kayak Light up our life. exactly, and from this house, Keren. light up this house supaya lu sendiri juga bisa menenangi Amin. tetangga-tetangga lu yang lain kayak gitu. Ya, thank you so much Mas Ferdi. Thank you so much Neil for the opportunity. Salam again untuk Mbak Vina dan juga anak-anak juga. Thank you. So ini anak-anak kalau misalnya nonton, hah Daniel main ke rumah? Hai, kalian gak ada di sini. Lagi pada keluar semuanya. But thank you so much for watching. Buat tetangga-tetangga kita yang udah nonton, kita akan ketemu lagi minggu depan. Yang pasti tetangga selalu menyangga bukan menyanggah. Bye guys.